Sore itu, langit di atas Villa Megavania Lestari tampak pucat, seolah-olah ikut merasakan kepedihan seorang wanita muda yang hidupnya berubah dalam sekejap. Via, perempuan cantik yang dulu berjalan dengan penuh angkuh di setiap sudut villa megahnya, kini hanya bisa duduk diam di kursi roda. Angin sore berhembus lembut menyentuh permukaan kolam renang yang selama sebulan terakhir tak pernah tersentuh. Airnya jernih, tetapi terasa menyakitkan. Seakan setiap pantulan permukaan itu mengejek wanita yang dulu begitu percaya diri. Sebelum kecelakaan itu, Via adalah simbol kesempurnaan. Muda, kaya, cantik, dan begitu sombongnya sampai banyak orang enggan berada dekat dengannya. Hidupnya seolah tak tersentuh masalah. Namun, hanya dalam satu malam, segalanya hancur. Kecelakaan itu membuat kedua kakinya lumpuh, sarafnya mati, harapannya terkubur. Semua dokter terbaik sudah datang satu persatu, semuanya memberikan jawaban yang sama. Via, kau tidak akan berjalan lagi. Di kursi rodanya, Via memandangi kedua kakinya dengan tatapan kosong. Ada amarah, penolakan, dan rasa putus asa yang bahkan tidak dapat ia akui. Ia menahan semuanya, menutupinya dengan kesombongan seperti biasa. Tetapi, pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara pelan terdengar dari arah taman samping. Duk, duk, duk. Langkah kaki asing yang tidak seharusnya ada di sana. Kening Via berkerut. Siapa itu? Gumamnya dengan nada ketus, walau sebenarnya rasa takut dan penasaran bercampur dalam hatinya. Daun-daun di tepi taman bergerak pelan, lalu muncullah seseorang yang sama sekali tidak cocok berada di lingkungan semewah itu. Seorang pria miskin, lusuh, dengan rambut kusut seperti tidak mengenal sisir. Bajunya buram dan penuh debu. Sandalnya hampir putus di sisi kanan. Via langsung membulatkan mata, bukan karena takut, tetapi karena jijik. Di tangan kanan pria itu tergenggam sebuah botol kecil berisi minyak herbal berwarna hijau gelap. Ia menghentikan langkahnya hanya beberapa meter di depan Via, lalu menunduk dengan sopan. Gestur yang kontras dengan penampilannya. Via mengangkat dagunya dengan arogan. "Hei, kamu siapa? Bagaimana bisa masuk ke halaman belakang rumahku?" Pria itu menghela napas pelan sebelum menjawab. "Nama saya Yoga, Nona. Saya datang untuk membantu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Via langsung memotong dengan suara tinggi penuh penghinaan. Matanya menatap pria itu dari ujung kaki sampai kepala. "Lihat dirimu, kotor lusuh, sandalmu saja hampir patah. Orang sepertimu tidak pantas ada di sini." Yoga tidak tersinggung. Tidak ada perubahan di wajahnya selain kesabaran yang sulit dimengerti. Sementara Via mendengus keras. "Kau datang untuk apa? Minta belas kasihan? Mau uang? Atau kau kira penampilan menyedihkanmu bisa membuatku iba?" Yoga menggeleng pelan. "Saya datang karena mendengar kondisi Anda, Nona. Saya punya kemampuan pijat dan herbal. Banyak orang yang..." Kali ini, Via tertawa keras, tawa yang penuh penghinaan. "Kau? Menyembuhkan aku? Wanita yang bahkan dokter profesional pun tak bisa buat berjalan lagi?" Ia menepuk pahanya sendiri dengan sinis. "Semua ahli menyerah. Dan kau, pria miskin dengan botol minyak murahan, datang ke sini mengaku bisa menyembuhkan aku." Yoga tetap tenang. "Saya tidak bilang pasti bisa, tapi saya ingin mencoba. Kadang yang tidak dipercaya justru membawa perubahan." Via menatapnya lama, kemudian tersenyum miring. Senyum paling meremehkan yang bisa ia tampilkan. Ia menunjuk wajah Yoga dengan gerakan yang sangat menghina. "Baik, kalau begitu kita buat tantangan. Jika kau bisa membuat kaki ini bergerak, satu langkah saja, maka apapun yang kau mau akan kuberikan. Uang, rumah, mobil, bahkan perusahaanku." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih menusuk. "Bahkan, kalau kau punya nyali, aku rela menjadi istrimu." Yoga terkejut. Namun beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan. "Kalau itu tantangannya, saya terima." Ia berlutut tanpa menunggu izin, membuka botol kecil itu. Aroma herbal pekat langsung menyebar di udara. "Hei, jangan sentuh aku sembarangan," seru Via refleks. Tetapi, sebelum ia sempat menarik kakinya yang lumpuh, tangan Yoga menyentuh betisnya.
sentuhan yang membuat tubuh Via tersentak. "Ah, apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar, bukan karena malu, tapi karena terkejut. Yoga menjawab lembut, "Tenang Nona, saya mulai dari titik saraf yang paling bermasalah." Via ingin berteriak, ingin mengusir pria itu, tetapi sesuatu menghentikannya. Sebuah sensasi hangat, aliran halus, sesuatu yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Napasnya tercekat. "Tidak mungkin," bisiknya tanpa sadar. Yoga tetap fokus. Jemarinya bergerak menekan titik-titik tertentu yang hanya ia pahami. Via menggigit bibir. Keangkuhan yang selama ini ia gunakan untuk menjaga jarak perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang mirip harapan. Dan tanpa mereka sadari, sentuhan pertama itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Malam itu, seluruh rumah Via tenggelam dalam kesunyian yang tidak pernah ia sadari begitu menakutkan. Lampu-lampu taman sudah dimatikan. Kolam renang hanya memantulkan sisa cahaya bulan yang redup. Sementara, angin malam mengusap dedaunan dengan lembut. Biasanya, Via adalah orang yang tidur cepat, namun malam ini, kelopak matanya tidak bisa menutup barang satu detik pun. Ia duduk di tepi ranjang mewahnya, memandangi kedua kakinya yang terbungkus selimut tipis. Tangannya gemetar saat menyentuh betisnya, seolah ingin memastikan bahwa sensasi hangat yang tadi ia rasakan bukanlah halusinasi. Jantungnya berdetak tak beraturan, dipenuhi rasa takut dan harapan yang saling bertubrukan. "Apa tadi benar-benar terjadi?" bisiknya lirih, seolah takut suara keras akan menghapus harapan itu. Bayangan wajah Yoga, pria lusuh yang ia hina tanpa ampun, muncul kembali dalam pikirannya. Penampilannya seperti pemulung, rambut kusut, baju buram, sandal hampir putus. Namun, saat pria itu menyentuh kakinya, Via merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. Sensasi hangat, aliran, gerakan halus, sesuatu yang membuat seluruh dunianya goyah. Ia memejamkan mata, mengulang kembali momen ketika jemari Yoga menekan titik-titik saraf tertentu. Betapa lembutnya sentuhan itu, betapa anehnya rasa yang muncul antara nyeri kecil, hangat, dan geli samar. Bukan rasa sakit, melainkan sesuatu yang membangunkan bagian tubuh yang sudah lama mati. Tiba-tiba muncul ketakutan besar yang mencengkeram hatinya. Bagaimana kalau ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau besok aku tidak merasakan apa-apa lagi? Bagaimana kalau semua ini cuma membuatku berharap untuk kembali kecewa? Via menggigit bibir sampai terasa asin. Ia tidak siap menghadapi patah hati lain. Dalam sebulan terakhir, ia sudah kehilangan segalanya. Kehidupan, kepercayaan diri, bahkan harga diri yang dulu ia jagakan. Kini ia takut kehilangan harapan yang baru saja muncul. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia mengusapnya cepat, marah pada diri sendiri. "Kenapa aku menangis hanya karena pria kumal itu menyentuh kakiku?" katanya lirih, penuh frustrasi. Namun, saat ia berbaring, rasa hangat itu kembali muncul, pelan, halus, seperti seseorang meniupkan napas harapan ke dalam sarafnya. Sensasi itu merambat dari betis ke paha lalu ke lututnya. Tidak kuat, tapi pasti. Via memeluk selimutnya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tidak berdoa untuk harta, mobil baru, prestis, atau kekuasaan. Ia berdoa untuk satu hal sederhana yang dulu ia anggap remeh. Agar rasa itu masih ada besok pagi. Dan di malam yang sunyi itu, di antara ketakutannya dan secercah pengharapan yang rapuh, Via perlahan memejamkan mata, tidur dengan jantung yang tidak tenang, namun penuh harapan baru, sesuatu yang tidak ia rasakan selama ini. Pagi datang dengan sinar matahari yang merayap lembut, masuk melalui jendela besar kamar Via. Cahaya itu menyentuh wajahnya perlahan, membuatnya terbangun dengan detak jantung yang langsung meningkat. Tubuhnya seketika tegang. Ada ketakutan, ada harapan, ada rasa cemas yang bercampur menjadi satu. Tanpa menunggu satu detik pun, Via langsung menyingkap selimutnya. Matanya membesar, tangannya bergetar saat menyentuh betisnya.
Hangat itu masih ada, bukan bayangan, bukan mimpi, bukan harapan palsu. Hangat itu nyata. Dadanya sesak, bukan karena sakit, tetapi karena lega dan bahagia yang datang begitu cepat hingga ia tak tahu bagaimana mengendalikannya. Napasnya terengah kecil. Tuhan, ini nyata. Bisiknya seperti anak kecil yang menemukan kembali sesuatu yang hilang. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Nona, permisi. Suara asisten rumah tangga terdengar dari balik pintu. Via cepat-cepat menyeka sisa air mata di sudut matanya. Ada apa? Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Asisten itu menjawab lirih. Kemarin, pria itu datang lagi, Nona. Dia bilang ingin melanjutkan terapi. Via terdiam. Lama. Tangannya kembali gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin berkata, suruh dia pergi, seperti biasanya. Ia ingin menepis semua perasaan yang membuatnya terlihat lemah. Namun hatinya berbisik lain. Ada tarikan halus di dadanya. Harapan kecil yang tumbuh sejak kemarin memanggil namanya. Setelah menarik napas panjang, ia menjawab pelan, hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri, bahwa dia ke taman belakang. Beberapa menit kemudian, Via sudah berada di sana dengan kursi rodanya. Matahari pagi memantul lembut di permukaan kolam renang, memberikan suasana hangat yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Yoga sudah menunggu. Masih dengan pakaian lusuhnya, masih dengan sandal yang hampir putus, masih dengan botol kecil herbal di tangan. Tapi, entah mengapa, hari ini penampilannya tidak lagi membuat Via merasa muak. Tidak lagi membuatnya ingin mengusir pria itu. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada Yoga, tapi pada dirinya sendiri. Yoga menunduk sopan. Selamat pagi, Nona. Maaf mengganggu lagi. Via menggigit bibir. Gengsinya masih ada, tapi tidak sekuat kemarin. Kau, kenapa datang lagi? Tanyanya dengan nada yang lebih lembut, meski suara itu berusaha terdengar tegas. Yoga menjawab dengan tenang. Saya ingin memastikan kemajuan terapi Anda. Kalau dibiarkan terlalu lama, respon sarafnya bisa melemah lagi. Via menatap ke bawah, hatinya penuh perasaan campur aduk. Ia ingin mengatakan terima kasih, tapi gengsinya adalah dinding tebal yang sulit ia robohkan. Jadi, ia hanya berkata pendek. Kalau begitu, cepat mulai. Aku tidak punya banyak waktu. Walau suaranya ketus, getar halus di ujung kalimatnya membongkar semuanya. Ia takut, ia berharap, dan ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Yoga berlutut di depannya, membuka botol herbal dengan hati-hati. Aroma daun dan minyak menyebar di udara pagi. Ketika pijatan dimulai, Via mengerang pelan. Ah, pelan sedikit. Itu sakit. Maaf, Nona, ucap Yoga. Untuk hari ini, saya harus menekan lebih kuat supaya sarafnya bangun. Rasanya memang aneh. Ada aliran kecil di dalam ototnya, seperti ada yang bergerak setelah sekian lama mati. Sensasinya membuat Via ingin menangis lagi, namun ia bertahan. Yoga, suaranya lirih. Yoga berhenti sejenak. Ya, Nona, Via menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau melakukan ini? Aku menghina kau, merendahkan kau, memperlakukan kau seperti orang tidak berharga. Kenapa kau masih datang? Yoga menatap kedua kaki Via sebelum menjawab. Saya pernah melihat seseorang kehilangan harapan. Saya tahu rasanya. Saya tidak ingin siapapun mengalaminya sendirian. Jawaban itu memukul hati Via, lebih keras dari semua cemooh yang pernah ia ucapkan kepada orang lain. Yoga menambahkan dengan suara lembut yang bahkan membuat angin pagi terasa hangat. Saya bukan datang untuk uang, bukan juga untuk menagih janji Anda. Saya hanya ingin memberikan kesempatan agar Anda bisa berdiri lagi. Meskipun hanya sekali, air mata Via jatuh mengenai tangan Yoga. Yoga terkejut, menatapnya dengan mata melebar. Maaf, bisik Via, suaranya pecah. Untuk semuanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yoga hanya mengangguk dan melanjutkan pijatannya. Untuk pertama kalinya, Via tidak menahan air matanya. Dan untuk pertama kalinya pula, ia tidak mengusir seseorang saat dirinya menangis.
Di tangan pria yang paling ia hina kemarin, ia menemukan sesuatu yang sudah lama hilang, pengharapan. Terapi hari itu hampir selesai ketika Via tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah gerakan kecil, sangat kecil, seperti sentakan halus dari dalam otot kakinya. Sesuatu yang tidak mungkin ia bayangkan sebulan terakhir ini. Yoga! Yoga! Tunggu! Suara Via penuh kepanikan, namun bukan panik yang menakutkan, melainkan panik yang lahir dari harapan yang begitu besar. Yoga segera mendongak, matanya serius. Ada apa, Nona? Via menatap pahanya sendiri dengan mata membesar. Tangannya gemetar saat menunjuk sebuah titik. Aku merasa sesuatu di sini. Seperti ada arus kecil. Yoga mendekat cepat, menatap titik yang ditunjuk Via dengan penuh perhatian. Wajahnya kemudian berubah. Ada senyum lega yang perlahan mengembang, senyum yang penuh rasa syukur. Itu tanda saraf Anda mulai bangun, Nona. Via menutup mulutnya dengan kedua tangan. Mata yang sejak tadi berusaha, ia tahan kini meledak begitu saja. Air mata mengalir, bukan lagi sebagai tanda kesedihan, tetapi harapan yang selama ini ia kira sudah mati. Ya Tuhan, aku merasakannya. Yoga, aku benar-benar merasakannya. Yoga tidak berkata banyak, ia hanya mengangguk, namun matanya berkaca-kaca. Betapa ia ingin menyimpan momen itu di dalam hati, momen ketika seorang wanita yang selama ini keras dan dingin akhirnya merasakan kebangkitan. Via bergetar hebat, suaranya pecah. Jangan tinggalkan aku, Yoga. Tolong, jangan tinggalkan aku. Malam itu, rumah besar Via dipenuhi keheningan yang aneh. Hening yang berat, bukan kosong. Di ruang tamu, Yoga berdiri sambil gelisah. Tangan yang biasanya tenang kini sedikit bergetar karena baru saja menerima pesan singkat dari Via. Datang. Aku butuh pijatanmu sekarang. Nada itu bukan permintaan, melainkan perintah. Yoga menghela napas. Kenapa aku datang lagi? Gumamnya lirih. Ia bahkan tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Mungkin karena ia butuh uang, mungkin karena ia merasa bertanggung jawab, atau mungkin karena ia peduli. Pintu lantai 2 tiba-tiba terbuka keras. Derap langkah cepat terdengar menuruni tangga. Via muncul, mata merah, wajah kelelahan yang ia tutupi dengan kesan angkuh seperti topeng yang sudah ia pakai bertahun-tahun. Cepat ke kamar, katanya tanpa menatap Yoga. Aku tidak ingin membuang waktu. Yoga mengangguk pelan. Baik, Nona. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, Via menoleh tajam. Dan jangan panggil aku Nona atau Mbak. Kita tidak dekat. Kita tidak punya hubungan apapun. Kau hanya... Ia terdiam sebentar, lalu mengangkat dagunya tinggi. Tukang pijat pesanan yang kebetulan datang saat aku butuh. Ucapan itu menusuk. Terlalu tajam. Yoga menunduk dalam-dalam. Maaf. Jangan minta maaf, geram Via. Cukup lakukan pekerjaanmu dengan benar. Kamar itu luas, mewah, tetapi terasa begitu dingin, seperti museum yang menyimpan luka-luka yang tidak terlihat. Aroma ruangan itu mahal, namun kosong dari kehangatan. Via duduk di tepi ranjang, melepas outernya hingga tersisa tank top hitam yang menunjukkan bahu tegang dan lelah. Yoga berdiri di belakangnya. Dengan suara hati-hati, ia bertanya, ada bagian tertentu yang ingin saya fokuskan dulu, Mbak. Via? Rahangku, bahu, punggung, semuanya, jawab Via dengan nada tajam. Hari ini penuh dengan kebodohan. Orang-orang di kantor membuatku sakit kepala. Aku muak. Yoga menarik napas sebelum mulai memijat bahunya. Baru menyentuh beberapa detik, Via langsung memekik. Aduh, itu sakit. Yoga, kau tidak tahu cara menyentuh orang? Yoga terdiam, padahal sentuhannya sangat lembut. Ia mencoba sekali lagi, bahkan lebih pelan. Namun Via kembali menoleh dengan mata membara. Bukan begitu, kamu ini bisa kerja atau tidak? Ada getaran kecil di dada Yoga. Ia jarang tersinggung. Tapi malam itu, kata-kata Via menusuk terlalu dalam. Ia memberanikan diri berbicara pelan. Via, apa hari ini benar-benar seberat itu? Via membeku sejenak. Lalu ia mengumpulkan amarah. Tidak usah sok peduli. Tugasmu hanya memijat, bukan menanyakan hidupku.
Yoga menelan air liur. Aku tidak butuh cuma apapun, potong Via berdiri dan menatapnya tajam. Kau pikir aku kesepian? Pikir aku butuh tempat curhat? Tidak, aku kuat. Aku tidak butuh siapapun. Yoga menatapnya lembut. Setiap orang butuh seseorang, Via. Via tertawa dingin. Termasuk kamu yang hidup dari tips dan belas kasihan orang kaya. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Yoga. Namun ia tetap berdiri tegak. Dengan suara rendah dan jujur, ia berkata, "Benar, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak pernah merendahkan orang lain hanya untuk terlihat kuat." Via terhenyak. Kata-kata itu menghantam dirinya lebih keras dari yang ia kira. Napaknya terhenti. Napasnya gemetar. Bahunya turun perlahan. "Terserah," ucapnya lirih. "Lanjutkan saja." Yoga mendekat dengan sentuhan yang jauh lebih lembut. Tidak ada tekanan, hanya kehangatan. Via menggigil kecil, bukan karena senang, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia disentuh tanpa dihakimi. "Kenapa kau selalu marah?" tanya Yoga perlahan, suaranya seperti bisikan yang takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Via mengerja pelan, bahunya seketika menegang, namun ia tidak menoleh. "Karena orang-orang selalu mengkhianati," jawabnya cepat, hampir seperti refleks. "Dan aku tidak mau terlihat lemah." Yoga berhenti memijat untuk beberapa detik, namun tidak menghentikan kehadirannya. "Apa salahnya kalau sedikit saja kau percaya seseorang?" Via tertawa pendek, tawa yang pahit, bukan sinis seperti biasanya. "Percaya? Percaya adalah pintu menuju sakit hati, Yoga." Yoga diam sejenak, lalu melanjutkan pijatannya lebih lembut, lebih perlahan. "Kalau begitu, biar aku jadi orang yang tidak bikin kamu sakit hati." Kalimat sederhana itu membuat Via seakan berhenti bernapas. Ia tidak menoleh, tidak bicara, tetapi bahunya bergetar sangat halus, getaran kecil yang menunjukkan lebih banyak daripada kata-kata. "Yoga," suaranya pecah untuk pertama kalinya. "Ya? Jangan buat aku percaya padamu." Yoga menatap punggung Via dengan sorot mata yang dalam, penuh pemahaman. "Aku tidak akan memaksamu percaya," ucapnya pelan. "Tapi aku juga tidak akan pergi." Via meremas ujung bantal, jemarinya bergetar. "Kenapa?" tanyanya dengan napas berat. "Kenapa kamu tidak pergi saja? Semua orang pergi dariku. Semua." Yoga menghela napas yang panjang, tenang, "Karena aku bukan semua orang." Kata-kata itu membuat dunia Via seperti berhenti. Matanya memanas. Ia menunduk, dan setetes air jatuh ke lantai. Ia cepat mengusapnya, malu ketahuan menangis. "Lanjutkan saja pijatannya," katanya pelan. Namun suaranya remuk, rapuh, tidak lagi tajam dan angkuh seperti biasanya. Yoga kembali memijatnya, namun kali ini sentuhannya berbeda. Bukan seperti seorang tukang pijat yang bekerja, tetapi seperti seseorang yang sedang mencoba merawat luka yang tidak terlihat. Luka yang Via simpan sendirian selama bertahun-tahun. Via menghela napas panjang, napas yang gemetar, yang terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Yoga merasakan itu, dan ia memperlambat gerakan tangannya, mengikuti ritme tubuh Via yang perlahan mulai melunak. Di antara detik-detik yang lengang itu, kata-kata terpendam keluar dari Via. "Yoga, ya Via? Aku benci merasa seperti ini." Yoga mengangguk pelan, meski Via tidak melihatnya. "Saya mengerti." Pijatan itu terus berlanjut, dan untuk pertama kalinya, Via tidak menegur, tidak mengomel, tidak menghina. Ia hanya diam, tetapi diamnya bukan karena angkuh, diam itu adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan kecil yang perlahan tumbuh, namun tiba-tiba Via tersentak kecil. "Yoga, Yoga tunggu." Yoga menatapnya cepat. "Ada apa, Via?" Via menatap kakinya. Tatapannya terguncang. Aku merasa sesuatu lagi." "Di bagian mana?" "Di paha kanan, seperti arus kecil lagi." Yoga menatapnya dengan sorot bahagia yang ia coba sembunyikan. Namun, suaranya tetap tenang. "Itu pertanda bagus. Sarafmu benar-benar merespons." Via menutup mulutnya. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini, ia tidak mencoba menyembunyikannya. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, Via merasakan dunia bergerak sedikit,
ke arah yang ia impikan. Meski hanya selembut bisikan, tapi cukup bagi hatinya yang selama ini penuh luka. Tanpa sadar, ia berbisik pelan, seperti doa yang keluar dari hati terdalamnya. Yoga, tolong jangan tinggalkan aku. Dan Yoga hanya bisa menatap wanita yang selama ini tampak begitu keras, begitu dingin, begitu tak tersentuh. Kini menangis karenanya. Memintanya tetap ada. Malam itu menjadi titik awal di mana dua hati yang tidak pernah seharusnya bertemu mulai saling mendekat. Malam semakin larut. Hujan turun deras. Suaranya memantul di kaca jendela rumah Via seperti serambi musik yang mengiringi kesedihan seseorang. Di ruang tamu yang luas namun terasa kosong, Via duduk sendirian, memeluk lututnya erat-erat di atas sofa abu-abu panjang. Lampu temaram menciptakan bayangan lembut di wajahnya yang tampak lebih pucat dan lelah daripada biasanya. Ia baru saja pulang dari kantor setelah pertengkaran besar. Seseorang menjatuhkan nama baiknya, dan semua petinggi menyalahkannya tanpa bukti. Via mempertahankan dirinya dengan tawa tipis dan sikap dingin, gaya yang selama ini ia gunakan sebagai tameng. Namun begitu sampai di rumah, semua dinding itu runtuh. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Ketika bel rumah berbunyi ting-tong, Via tersentak. Ia buru-buru menghapus bekas air mata, membentuk kembali ekspresi dingin di wajahnya. Ia bangkit dan membuka pintu. Di luar sana, berdiri seseorang yang tidak pernah ia sangka akan datang pada malam sesepi ini. Yoga. Tubuhnya basah kuyup, dari ujung rambut hingga ke sepatu. Ia hanya membawa sebuah payung kecil yang bahkan tidak cukup melindungi dirinya. Namun ia tersenyum tipis, senyum yang hangat meskipun wajahnya lelah. "Kamu manggil aku tadi kan? Aku datang." Via melipat tangan di dada, mencoba terlihat kuat. "Aku tidak bilang harus secepat itu." Yoga mengangguk, suaranya rendah namun jelas, penuh ketulusan yang tidak pernah Via temukan di orang-orang sekelilingnya. "Kalau kamu butuh seseorang, aku datang tanpa menunggu alasan." Via memalingkan wajah, mencoba menutupi getaran di matanya. "Masuk saja." Yoga masuk pelan, menaruh payungnya. Ia memperhatikan wajah Via yang kali ini tampak berbeda, sembab, lelah, dan kosong. Bukan Via yang sombong, bukan Via yang dingin. Ini adalah Via yang manusiawi. "Kamu habis menangis?" tanya Yoga dengan nada hati-hati. Via memutar badan, suara keras meledak keluar seperti upaya terakhir mempertahankan dirinya. "Jangan tanya-tanya hidupku." Yoga tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya menatap dengan pengertian penuh. Kalimat itu bukan marah, itu permintaan tolong. Yoga mendekat 2 langkah. "Aku bisa diam kalau kamu mau diam. Aku bisa dengar kalau kamu mau cerita. Apapun yang kamu butuhkan. Aku ada di sini, bukan untuk ikut campur. Hanya karena kamu tidak pantas menahan semua itu sendirian." Via menegang. Bibirnya gemetar, matanya bergetar. "Aku bukan butuh tempat curhat," ucapnya akhirnya. "Aku cuma butuh tenang." Yoga mengangguk. "Kamu mau dipijat sekarang?" Via pelan mengangguk. Gerakan kecil, tetapi penuh keputusasaan yang tidak ia ungkapkan dengan kata-kata. Mereka menuju kamar. Begitu duduk di tepi ranjang, Via meremas bantal, napasnya naik turun tidak teratur. Yoga berdiri di belakangnya, menarik napas pelan. "Aku mulai ya." Sentuhan pertama Yoga membuat Via menghela napas panjang, napas pecah yang lebih mirip seseorang menahan tangis daripada lega. Yoga memperlambat gerakannya, memahami bahwa malam ini bukan tentang tubuh Via, tapi hati yang retak. Namun baru 1 menit. "Yoga," suara Via patah. "Berhenti dulu." Yoga langsung berhenti, bingung. Via tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat ke jendela, membelakangi Yoga. Bahunya naik turun cepat, tubuhnya gemetar. "Via, jangan mendekat," suaranya pecah. Yoga berhenti. Ia tidak bergerak, namun juga tidak pergi. Hening memenuhi ruangan. Di luar, hujan masih jatuh deras, seolah mengisi kekosongan di hati Via. Beberapa detik yang panjang berlalu sebelum suara Via terdengar lagi, lebih lirih dari bisikan. Kenapa
Kenapa sih semuanya selalu salah? Aku kerja keras, aku kuat, aku tidak pernah menyerah, tapi orang-orang tetap menyalahkanku. Yoga merasakan dadanya ikut sesak. Ia mendekat, berhenti 1 meter di belakangnya. Via, suaranya lembut, nyaris seperti doa. Tidak apa-apa, kalau kamu lelah. Aku tidak boleh lelah. Via mengusap matanya kasar. Kalau aku lemah 1 hari saja, semua orang akan menginjak aku. Yoga menunduk. Kamu bukan batu, Via. Kamu manusia. Via menggeleng kuat-kuat. Aku tidak boleh terlihat seperti manusia. Yoga akhirnya mengangkat tangannya, menyentuh punggung Via dengan sangat pelan, seperti menyentuh sesuatu yang hampir pecah. Dan Via tidak menepis sentuhan itu. Bahkan, ia bersandar sedikit, tubuhnya mencari tempat untuk jatuh. Via, suara Yoga bergetar. Kalau kamu terus menyimpan semuanya sendiri, kamu bisa pecah. Aku sudah pecah, jawabnya lirih. Berulang kali, Yoga perlahan memutar tubuh Via menghadapnya. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Ini bukan Via yang angkuh, bukan Via yang galak, bukan Via yang selalu merasa lebih tinggi. Ini adalah perempuan yang rapuh, yang terlalu lama memegang dunianya sendirian. Air mata Via jatuh. Aku capek, Yoga. Dengan gerakan gemetar, Yoga menarik Via ke dalam pelukan yang penuh kehangatan, pelukan yang tidak menuntut apapun. Via membeku sejenak. Ia bukan tipe yang mudah disentuh, namun malam itu, ia menggenggam baju Yoga erat-erat, seolah dunia sedang runtuh dan hanya pria itu yang bisa menopangnya. Kenapa kamu baik sekali sama aku? Suaranya pecah. Yoga menutup mata. Karena kamu pantas diperlakukan baik, meskipun kamu sendiri tidak percaya itu. Via menangis dalam diam di bahunya. Tidak dramatis, tidak berlebihan. Tetapi tubuhnya bergetar begitu kuat hingga Yoga tahu itu tangis yang telah lama ia tahan. Setelah beberapa menit, Via melepas pelukan itu dengan malu. Jangan ceritakan ini ke siapapun. Yoga tersenyum lembut. Rahasiamu aman sama aku. Via kembali duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya. Lanjutkan pijatannya. Namun kali ini, suaranya tidak tajam, tidak marah, tidak sombong. Suara itu lembut, hancur, jujur. Yoga memijatnya kembali. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Via tertidur di tengah pijatan seseorang. Tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah, tanpa topeng. Sebelum pergi, Yoga menarik selimut menutupi tubuh Via. Ia menatap wajah yang selama ini hanya ia kenal dalam bentuk kemarahan. Kini tampak damai. Via, bisiknya pelan. Kamu tidak sendirian lagi. Di sudut mata Via yang masih basah, terlihat jelas. Untuk pertama kalinya, ia percaya pada seseorang. Pagi itu terasa berbeda. Bukan hanya karena matahari yang memancarkan cahaya keemasan, tetapi karena suasana di seluruh rumah besar Via seperti berubah. Ada kehangatan halus yang tidak pernah hadir sejak kecelakaan itu. Udara pagi terasa lebih lembut, seolah-olah malam penuh tangis, dan pelukan itu telah menggeser energi yang selama ini mengungkung rumah tersebut. Via membuka mata perlahan, kelopak matanya berat tetapi nyaman. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada jeritan batin, tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada bayangan kecelakaan itu. Hanya ketenangan dan aroma herbal yang samar-samar tertinggal di udara kamarnya. Aku tertidur, gumamnya lirih, hampir tidak percaya. Ia menengok ke arah selimut yang tersusun rapi di tubuhnya. Ada seseorang yang menutupi dirinya saat ia terlelap. Seseorang yang tidak ia izinkan masuk ke dalam hidupnya sebelum malam itu. Tepat saat ia hendak bangun, terdengar ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. Via, sudah bangun? Suara itu lembut namun jelas. Via menahan senyum kecil, sesuatu yang anehnya muncul tanpa ia paksa. Masuk saja, ucapnya. Pintu terbuka dan Yoga muncul. Penampilannya sedikit berbeda hari ini. Masih sederhana, masih murah, tapi lebih rapi. Rambutnya disisir seadanya, bajunya bersih, wajahnya cerah.
Yang paling mencolok adalah senyum hangat yang muncul begitu ia melihat Via terjaga. "Kamu tidur nyenyak, Via?" tanyanya. Via mengangguk pelan, matanya melembut. "Pertama kali, setelah semua..." "Ya, setelah semuanya berantakan." Yoga tersenyum lega, senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. "Bagus, karena hari ini kita akan coba sesuatu yang berbeda." Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di teras belakang rumah, tempat yang menjadi saksi awal hubungan aneh mereka. Tempat di mana Via menghina Yoga dengan kalimat paling tajam. Tempat di mana sentuhan pertama membangunkan harapan. Kini tempat itu terasa seperti halaman baru yang siap ditulisi takdir keduanya. Via duduk di kursi roda, kedua tangannya menggenggam pegangan erat-erat. "Kita coba lagi." Suaranya kecil, nyaris seperti anak kecil yang takut gagal. Yoga berlutut di depannya, menatapnya dalam-dalam. "Bukan coba lagi, Via. Sekarang, kita percaya." Via menghela napas panjang, dadanya naik turun penuh ketegangan. "Aku takut gagal, aku takut berharap." Yoga tidak menertawakan ketakutan itu, sebaliknya ia menggenggam tangan Via. "Takut itu wajar, tapi jangan berhenti hanya karena takut." Pijatan dimulai. Kali ini gerakan Yoga berbeda, lebih fokus, lebih dalam, penuh konsentrasi. Ia memutar pergelangan kaki Via perlahan, mengurut tumit, lalu naik ke betis. Setiap tekanan membawa rasa yang tidak pernah Via bayangkan akan ia rasakan lagi. Gelombang kecil menjalar melalui otot mati itu. Via menggigit bibir, bukan untuk menahan sakit, tetapi untuk menahan perasaan yang terlalu besar. "Yoga, rasanya seperti kesemutan," katanya terkejut. Yoga menahan napas, namun menjaga suaranya tetap tenang. "Itu bagus, Via. Artinya, saraf-sarafmu mulai terbangun." Via menatapnya dengan mata yang penuh ketidakpercayaan dan harapan. "Kamu serius?" Yoga mengangguk tanpa ragu. "Kita masih jauh, tapi kita mulai melangkah." Ia memijat lebih dalam, menekan titik-titik tertentu yang membuat Via terengah pelan. Via menggenggam pegangan kursi semakin kuat, nafasnya tak beraturan. "Yoga, ada sesuatu." Suara Via bergetar keras. "Apa?" "Kakiku, hangat. Lebih kuat dari kemarin." Yoga mendongak, matanya membesar. "Kalau begitu, Via, kamu siap?" "Siap? Untuk apa?" "Untuk tes pertamamu." Yoga berdiri, memegang kedua tangan Via, mencoba menggerakkan jari kakimu. Via menelan ludah. Degupan jantungnya terdengar di telinganya sendiri. Tangan Yoga yang hangat menyalurkan keberanian kecil ke dirinya. Ia menunduk, menatap kakinya, menahan napas, lalu mencoba. 1 detik, 2 detik, 3. Aku tidak bisa." Via menutup mata, kecewa. "Via, buka matamu." Suara Yoga lembut namun tegas. Via membuka mata pelan, dan ia terhenti. Jari kaki kanannya bergerak, kecil, sangat kecil, tapi bergerak. Mulutnya terbuka lebar. "Yoga, Yoga, itu bergerak. Aku lihat, aku benar-benar lihat." Yoga tersenyum lebar, lebih bahagia daripada saat ia menyembuhkan siapapun. "Ya, Via, kamu berhasil." Dan air mata Via mengalir tanpa ia cegah. Untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan yang hidup kembali. "Yoga, aku bisa lagi." Yoga menggeleng. "Kita baru mulai, Via." Ia menatap Via serius. "Hari ini, kamu akan berdiri." Via membeku, matanya membesar, penuh ketakutan. "Yoga, aku takut. Kalau aku jatuh." Yoga menggenggam tangannya kuat-kuat. "Aku tidak akan biarkan kamu jatuh." Via menatap mata itu, mata yang jujur, mata yang tidak meminta apapun darinya. Dan entah bagaimana, ia percaya. Dengan gemetar, ia meraih bahu Yoga. Pelan-pelan Yoga menarik tubuhnya ke atas. Kakinya goyah, lututnya lemah, tubuhnya hampir jatuh. "Tahan napas, fokus," bisik Yoga. Via menggigit bibir, dan kemudian tubuhnya naik. Lututnya terkunci pelan, kakinya mengambil beban. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan itu, Via berdiri. Meski hanya beberapa detik, meski tubuhnya gemetar keras, namun ia berdiri. "Ya Tuhan," bisiknya pecah. "Yoga, Yoga,
Aku berdiri. Yoga memegang pinggangnya agar tidak jatuh. Aku bangga padamu. Air mata Via meledak. Ia meraih wajah Yoga, menggenggamnya erat-erat. Kamu menyelamatkan hidupku, Yoga. Yoga menelan haru yang naik ke tenggorokannya. Aku hanya membantu, kamu yang berjuang. Via menggeleng kuat-kuat. Tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia memeluk Yoga erat-erat, seerat yang ia mampu. Terima kasih. Pelukan itu panjang, hangat, penuh perasaan yang tidak mereka sebutkan, namun sama-sama rasakan. Yoga balas memeluknya, meski ia berusaha menjaga dirinya tetap tenang. Ketika Via kembali duduk, ia menatap Yoga dengan mata yang berbeda. Mata yang dulu penuh gengsi, kini penuh cinta dan kepercayaan. Yoga, ya, aku ingat janjiku dulu. Yoga terdiam. Via melanjutkan dengan suara bergetar. Kalau kamu bisa membuat aku berjalan, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Yoga tersenyum kecil, lembut. Via, aku tidak butuh apapun darimu. Via menggenggam tangannya erat. Mungkin kamu tidak butuh, tapi aku ingin menepati janjiku. Yoga menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, aku cuma minta satu hal. Apa? Jadilah Via yang jujur, yang tidak bersembunyi di balik amarah. Via menelan haru. Ada satu hal lagi yang ingin ia katakan. Ia menarik napas panjang. Yoga, aku mau kamu tetap ada di sampingku, bukan sebagai terapis, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang aku sayangi. Yoga membeku, lalu perlahan tersenyum. Via, mulai sekarang, aku tidak akan kemana-mana. Mereka saling menatap, tanpa kata-kata, dua hati yang akhirnya saling menemukan. Temani aku, sampai aku bisa berjalan lagi. Yoga mengangguk. Aku akan menemani kamu, bahkan setelah kamu bisa berlari. Dan di sore yang hangat itu, dengan harapan yang baru, cinta yang tumbuh tanpa rencana, langkah pertama Via menjadi langkah pertama mereka berdua. Setiap langkah dalam kisah itu membawa makna baru bagi hati Via dan Yoga. Dua orang yang awalnya tidak pernah ditakdirkan bertemu, namun akhirnya terikat oleh sesuatu yang tidak direncanakan. Dan di sore yang hangat itu, keduanya berdiri di halaman belakang villa, merasakan detik-detik yang mengubah hidup mereka. Via masih duduk di kursi rodanya, namun tubuhnya bergetar karena emosi yang belum mereda. Yoga berdiri di depannya, memandang dengan mata yang hangat, mata yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Mata yang melihat dirinya bukan sebagai wanita sombong, bukan sebagai orang kaya yang keras kepala, bukan pula sebagai pasien, tetapi sebagai manusia yang rapuh dan layak dicintai. Keduanya saling menatap lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada kata-kata rumit yang keluar, tidak ada janji manis yang mengikat, hanya sebuah keheningan lembut yang perlahan menyelimuti ruang di antara mereka. Yoga akhirnya menghela napas pelan. Via, aku bangga padamu. Via menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. Kalau tidak ada kamu, aku tidak akan bisa berdiri bahkan 1 detik. Yoga menggeleng lembut. Jangan katakan begitu. Aku hanya memandu. Kamu yang berjuang sampai sejauh ini. Via menggigit bibir, matanya memanas lagi. Bukan hanya itu, Yoga. Kamu mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Apa itu? Tanya Yoga pelan. Harapan, jawab Via lirih. Suaranya pecah seolah kata itu sendiri menyayat bagian terdalam dari hatinya. Yoga menunduk, mencoba menyembunyikan getaran di matanya. Via melanjutkan dengan keberanian yang baru, lahir di dalam dirinya. Yoga, aku ingat janjiku. Tentang apapun yang kamu minta, kalau kamu bisa membuatku berjalan lagi. Yoga hampir tertawa kecil, tapi bukan tawa meremehkan. Tawa yang lembut, penuh pengertian. Via, aku tidak butuh uangmu, tidak butuh rumahmu, tidak butuh mobilmu. Ia lalu menatap Via dengan mata yang jujur, mata yang membuat detak jantung Via berhenti sejenak. Kamu tidak berutang apapun padaku. Via menggeleng cepat. Salah, aku ingin menepati janjiku. Setidaknya sekali dalam hidupku, aku ingin menjaga kata-kataku. Yoga tersenyum. Senyum yang sangat kecil, tetapi paling tulus yang pernah Via lihat. Kalau begitu, aku cuma minta satu hal. Via menahan napas. Apa itu?
Yoga mendekat dan berlutut di hadapannya, membuat tatapan mereka sejajar. Jadilah Via yang sebenarnya, bukan Via yang marah untuk menutupi sakitnya, bukan Via yang sombong untuk menyembunyikan ketakutannya. Via menggigit bibir sampai hampir berdarah. Air mata jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan. Yoga menambahkan pelan, dan jangan buang bagian dirimu yang membuatmu kuat. Via terdiam. Terlalu banyak emosi yang menggulung di dadanya. Namun kemudian, ia mengembuskan napas panjang, napas yang terdengar seperti keputusan. Yoga. Yoga menatapnya, menunggu. Aku mau kamu tetap ada di sampingku, bukan sebagai terapis, bukan sebagai penolong. Ia berhenti sejenak, menelan keberaniannya sendiri. Tapi sebagai seseorang yang aku sayangi. Yoga terpaku. Beberapa detik ia bahkan tidak bisa bergerak. Namun senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang lahir dari bagian terdalam hatinya. Via, mulai sekarang, aku tidak akan kemana-mana. Via menatapnya dengan mata yang penuh rasa lega. Seakan beban bertahun-tahun runtuh dari pundaknya. Dampingi aku, sampai aku benar-benar bisa berjalan. Yoga mengangguk tanpa ragu. Bahkan setelah kamu bisa berlari, aku tetap akan di sini. Via mengusap air mata yang terus jatuh, tetapi senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang paling jujur sepanjang hidupnya. Dan di sore itu, di bawah cahaya matahari yang keemasan, dengan harapan baru yang tumbuh dari luka-luka lama, langkah pertama Via bukan hanya langkah menuju kesembuhan tubuhnya, tetapi juga langkah menuju cinta pertama dalam hidupnya. Setiap langkah kisah Via dan Yoga membawa kita pada satu pelajaran sederhana. Keajaiban seringkali lahir dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dan pada sore yang hangat itu, setelah semua air mata, rasa sakit, dan harapan yang tumbuh perlahan, perjalanan mereka sampai pada titik yang paling menggetarkan. Di hadapan kolam renang yang memantulkan cahaya matahari senja, Via duduk di kursi rodanya dengan mata yang masih basah, namun dipenuhi cahaya yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Yoga berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai orang asing lusuh yang muncul tiba-tiba di halaman rumah besar ini, bukan lagi sebagai tukang pijat yang diberi tantangan karena kesombongannya, tapi sebagai seseorang yang kini memiliki tempat di hatinya. Via menghela napas panjang, menatap kaki-kakinya yang selama ini hanya membawa rasa sakit dan putus asa. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada detak kecil kehidupan dalam saraf-sarafnya. Ada keberanian yang tumbuh dari sentuhan tulus Yoga. Ia menatap pria itu, matanya bergetar. Yoga, aku... Via berhenti, menelan kata-katanya sendiri, mencoba mengatur napas. Aku ingat janjiku dulu. Yoga diam. Ia tahu apa yang akan dikatakan Via, tetapi ia tidak ingin memotongnya. Waktu itu, aku bilang kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, aku akan memberikan apapun yang kau minta. Suaranya pecah, penuh emosi yang ia sembunyikan selama ini. Apapun Yoga, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Yoga menatap Via dengan lembut. Wajahnya tenang, matanya penuh ketulusan yang Via tidak pernah temukan di dunia mewah tempat ia tinggal. Via, aku tidak butuh apapun dari kamu. Via menggeleng, air mata jatuh lagi. Tidak, aku mau menepati perkataanku. Setidaknya sekali, aku ingin melakukan sesuatu dengan hati. Yoga tersenyum kecil, senyum yang sangat lembut, sangat damai. Kalau begitu, aku cuma minta satu hal. Via menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Suaranya hampir berbisik. Apa itu Yoga? Yoga mendekat, berlutut di hadapannya seperti kemarin, membuat tatapan mereka sejajar. Hanya satu, ulang Yoga. Ia menyentuh tangan Via dengan lembut, seperti menyentuh sebuah luka yang sudah lama ia tutup rapat. Aku ingin kamu tetap jadi Via yang apa adanya. Via yang jujur, Via yang berani mengakui sakitnya. Jangan kembali jadi Via yang menutupi semuanya dengan marah. Via menunduk. Hatinya seperti diremas dari dalam. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Tidak pernah ada yang melihat dirinya sedalam itu. Yoga menambahkan, suaranya tembus hingga ke tempat terdalam dalam dada Via. Aku tidak ingin hadiah. Aku tidak ingin harta.
Aku hanya ingin kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Via menggigit bibir. Lututnya bergetar, dadanya sesak. Ia mengangkat wajahnya pelan dan menatap mata Yoga. Yoga, ya, aku mau kamu tetap ada di sampingku, bukan sebagai terapis, bukan sebagai penolong. Suaranya pecah, tetapi jujur, tapi sebagai seseorang yang aku sayangi. Yoga membeku. Ia tidak bergerak selama beberapa detik, seperti tidak percaya bahwa perempuan yang dulu menyambutnya dengan hinaan, kini mengatakan kata-kata paling indah yang pernah ia dengar. Perlahan, senyum muncul di wajah Yoga. Bukan senyum yang besar, tapi senyum yang penuh rasa sayang. Via, mulai sekarang, aku tidak akan kemana-mana. Via terpaku. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya meskipun mata masih dipenuhi air. Ada kebahagiaan baru yang belum pernah ia rasakan selama ini. Dampingi aku, katanya lirih, sampai aku benar-benar bisa berjalan. Yoga mengangguk mantap. Aku akan dampingi kamu, bukan hanya sampai kamu bisa berjalan. Mata mereka saling bertaut, hangat, jujur, bahkan setelah kamu bisa berlari. Via menutup mata sebentar, meresapi kata-kata itu. Sore terasa lebih hangat, angin lebih lembut, dunia lebih ringan. Dan di momen itu, ia tahu, ia tidak sendiri lagi. Dengan harapan baru, dengan cinta yang tumbuh tanpa rencana, dan dengan kaki yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya, langkah pertama Via menjadi langkah pertama mereka berdua. Setiap langkah dalam kisah ini membawa kita pada satu pelajaran besar yang sering terlupakan, bahwa keajaiban tidak selalu datang dari mereka yang paling kuat, paling kaya, atau paling berkuasa. Kadang, justru datang dari seseorang yang sama sekali tidak kita duga. Dan hari itu, Via dan Yoga membuktikan kebenaran itu. Di halaman belakang villa megah tersebut, sinar matahari sore turun perlahan, menyapu dedaunan dengan cahaya emas yang lembut. Via duduk di kursi rodanya, menatap kaki-kaki yang selama berminggu-minggu hanya memberinya kesedihan. Yoga berdiri di sampingnya, tidak jauh, tidak dekat. Cukup dekat untuk menjadi sandaran tanpa menjadi paksaan. Via menarik napas dalam, mengingat semua yang sudah ia lalui. Kesombongan yang runtuh, kemarahannya yang selama ini menutupi rasa takut, kesendirian yang dibungkus dengan sikap dingin, dan pria lusuh yang muncul entah dari mana, tetapi justru membawa harapan. Via menatap Yoga, matanya melembut. Aku tidak percaya. Semua ini terjadi karena satu sentuhanmu waktu itu. Yoga tersenyum kecil. Itu bukan sentuhan yang membuatmu bangkit, Via, tapi keberanianmu untuk memberi kesempatan lagi pada hidupmu sendiri. Via menunduk, hatinya menghangat. Aku dulu terlalu sombong, terlalu takut mengakui bahwa aku rapuh. Yoga menggeleng. Kesombonganmu adalah cara kamu melindungi dirimu, tidak salah, tapi sekarang kamu sudah menemukan cara lain untuk bertahan. Via menatapnya lama, diam, namun penuh ucapan yang tidak terucap. Dan kemudian, seolah merangkum segalanya, Yoga berkata pelan, kesembuhan bukan hanya tentang tubuh, tapi hati yang bersedia merendah dan menerima bantuan. Via mengembuskan napas panjang. Ada kelegaan yang menelusup masuk ke dalam dirinya. Yoga, kamu benar. Kalau waktu itu aku tidak membuka sedikit saja pintu hatiku, aku mungkin tidak akan pernah merasakan semua ini. Yoga menatapnya lembut, lalu berkata, pelan, kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Via mengangguk perlahan. Dan jangan meremehkan siapapun, karena mungkin takdir datang dari tangan mereka. Angin sore berhembus pelan, daun-daun bergetar ringan. Kolam renang memantulkan cahaya matahari yang mulai turun. Via menatap langit. Sekarang aku mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang kesempurnaan, tapi tentang siapa yang kita temui dalam perjalanan, tentang siapa yang bertahan. Ketika semua orang pergi, Yoga menatap perempuan itu. Perempuan yang dulu menyambutnya dengan hinaan, namun kini berbicara dengan hati yang tulus. Via melanjutkan dengan suara bergetar lembut. Dan kadang, orang yang paling kita remehkan justru adalah orang yang Allah kirim untuk menyelamatkan kita. Yoga menunduk, hatinya hangat.
Ia tidak terbiasa menerima kata-kata sebesar itu, tetapi ia menerimanya dengan kerendahan hati. Via menutup mata sejenak, lalu mengucapkan doa pelan. Doa yang lahir dari luka, harapan, dan cinta yang baru tumbuh. Ya Allah, mudahkan langkah-langkah kami, sembuhkan luka kami, dan hadirkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Yoga menatapnya dalam, amin. Hening sejenak menyelimuti mereka. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh kedamaian. Via membuka mata, menatap ke arah kamera imajiner di depan hidupnya, tersenyum kecil. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik, tinggalkan komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Ia menyeka sudut matanya dan tersenyum lebih hangat. Aku juga mau tahu, kalian nonton dari kota mana? Sore itu, di bawah cahaya matahari yang lembut, dua hati yang pernah hancur menemukan rumah baru dalam diri satu sama lain. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu seseorang mengetuk pintu hati kita lagi. Dan Via tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai.